Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Ya. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Kira-kira bagian tumbuhan apa aja, Wia? Hmm, Ada bunganya ya? Ya enggak? Ada bunganya, ada akarnya. daun. Ya, betul. Habis itu apa lagi selanjutnya? Ya, tunggu, tunggu. Batang, Hmm, buah. Ya enggak? ya, Layarnya udah kelihatan belum, sayang? Udah, udah. udah. Yuk kita baca ya sama-sama ya. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Seperti halnya manusia, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian yang fungsinya berbeda-beda berbeda-beda. Setiap bagian tumbuhan menjalankan perannya masing-masing. Maksudnya dari menjalankan perannya masing-masing ini maksudnya adalah setiap bagian tumbuhan itu punya fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya agar tumbuhan dapat bertahan hidup, setiap bagian tubuh tumbuhan harus saling mendukung dan berfungsi dengan baik. Seperti dalam satu keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing yang harus dikerjakan agar kehidupannya harmonis. Nah, kalau Wia sendiri di rumah ngapain nih? Nyuci piring? Enggak. Pernah. Oh, pernah bagus. Terus apa lagi nyapu ya? Mm-mm. Ya, pintar Ya, saya banget. ngepel sih. Oh, ngepel. Rajin banget Wia. Lanjut ya. Ya, Coba perhatikan lingkungan di sekitar kebun rumah atau sekitar kebun sekolah Anda. Di rumahnya ada ini nggak? Ada kebun nggak? Kebun-kebun mini gitu. Atau ada pohon-pohonan? ada. Sip, bagus. Adakah tumbuhan? Tahukah Anda nama tumbuhan yang Anda lihat? Apa aja tumbuh-tumbuhan yang ada di rumahnya Wia? Hmm, Pohon apa aja namanya? hmm, apa ya? Apa? Mangga? Ada mangga? Oh, tuh. Daun salak. Oh, siap-siap. Ada tumbuhan yang berukuran besar dan ada juga tumbuhan yang sedang dan lainnya juga ada yang berukuran kecil. Tumbuhan juga berbeda-beda tempat tumbuhnya. Ada yang tumbuh di tanah, air, dan udara. Tumbuhan juga daunnya berbeda-beda. Beberapa tumbuhan ada yang memiliki daunnya sedikit dan ada juga yang daunnya banyak. Beberapa tumbuhan daunnya berukuran kecil dan juga ada yang berukuran besar. Bentuk daun juga beragam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti telapak tangan kita yang disebut menjari dan ada juga yang panjang. Jenis tumbuhan juga beragam. Ada pohon, semak, tumbuhan berbatang basah, tumbuhan berbatang menjalar, dan jenis rumput-rumputan. Pohon merupakan tumbuhan yang memiliki batang keras dan berkayu. Tumbuhan tersebut biasanya tinggi. Semak memiliki batang keras dan berkayu, tetapi berukuran lebih pendek daripada pohon. Tumbuhan berbatang basah merupakan tumbuhan yang berbatang lunak dan berair. Tumbuhan jenis rumput adalah tumbuhan yang batangnya beruas-ruas dan berongga. Nah, di sini ya, dapatkah Wia mengetahui dari tumbuhan ini apa aja? Bagian-bagian dari tumbuhan mangga nih, pohon mangga apa aja? Di bawahnya ada apa? Nih, bisa Ya, dibaca ya. Ada akar. akar, Terus yang ini, batang. ya, yang ini Tunggu tulisannya kecil. kecil banget ya. Yang ini Daun. cabang. Nih, Cabang. ya, ini cabang, cabangnya dulu. Setelah itu, ini yang warna hijau, Daun. daun. Yang ini yang kuning, Mangga. ya, buahnya mangga ya. Em, jadi misalnya contoh tumbuhan berbunga yang menghasilkan buah, pohon mangga, pohon nangka, jambu, rambutan, kesemak, belimbing, dan kelapa. Beberapa pohon juga hanya menghasilkan bunga yang kecil dan tampilannya tidak menarik, seperti bunga mawar, bunga sepatu, bunga soka, dan lainnya, merupakan tumbuhan berbunga. Tanaman tersebut dinamakan tanaman hias. Banyak tumbuhan berbunga tidak menghasilkan buah. Tumbuhan berbunga pada umumnya memiliki bagian-bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda. Nah,
Wia sendiri udah paham ya bagian-bagian dari tumbuhan itu apa aja? Apa aja coba tadi sebutin? Ada apa aja? Akar, akar, batang, batang daun, mm, mangga, mm, buah. putus, Ya, cabang. ya betul. Lanjut ya. Nah, kita bahas yang akar dulu. Apa fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan bagi tumbuhan? Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki tugas yang berbeda. Tumbuhan di sekitar Anda dapat hidup karena setiap bagian dari tumbuhan tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti halnya, Anda dapat hidup karena jantung, otak, paru-paru, dan bagian lainnya dari tubuh Anda berfungsi dengan baik. Yang pertama itu kita tahu tumbuhan itu memiliki akar. Jadi fungsi akar itu apa aja sih? Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Walaupun pada beberapa tumbuhan tertentu ada akar yang menjulang di atas tanah, misalnya pada tanaman anggrek. Akar berfungsi untuk satu, memperkuat dirinya batang tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Jadi akar itu nanti em, untuk berfotosintesis dia nanti menyerap air dulu di dalam tanah gitu ya. Ya, Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian. Jadi kalau di tumbuhan umbi-umbian tuh kayak misalnya singkong, terus umbi manis itu gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya singkong, ubi talas, kentang, wortel, dan sejenisnya. Akar seperti ini akan menjadi besar dan menggelembung sebagai tempat menyimpan makanan. Pada akarnya tersimpan makanan yang biasa kita konsumsi. Wia pernah makan singkong belum? Udah pernah makan ubi? udah. Iya. Talas, kentang, udah biasa ya kita makan. Itu termasuk dari, sebenarnya itu tuh akal-akalan yang di dalamnya itu menyimpan bahan makanan. Sehingga kita juga dapat mengonsumsi dari tumbuhan tersebut. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah nih, contohnya ya. Yang pertama kita bahas, tadi ada berapa Wia? Akar dibagi menjadi berapa? Menjadi menjadi dua. Yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut. Kelihatan sayang di layarnya? Kelihatan. Sip. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil. Tumbuhan jenis dikotil ini yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Pada tumbuhan berakar tunggang, memiliki akar pokok yaitu satu akar yang tumbuh dari batang masuk sampai ke dalam tanah sehingga kuat dan tidak mudah roboh. Akar pohon akan bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil-kecil, misalnya mangga, jambu, jeruk, rambutan, mahoni, dan kacang-kacangan. Wortel, kentang, umbi-umbian, melinjo, dan banyak lagi lainnya. Nah nih, yang akar tunggang itu yang sebelah sini nih. Nih, yang ini nih. Nah, yang gambar pertama itu akar tunggang ya. Akar tunggang ini, akar utamanya ini dia lebih besar dibanding akar yang di samping-sampingnya. Nah, akar-akar yang kecil-kecil ini disebut dengan akar lateral. Nah, yang di sini itu yang besar banget ini itu disebutnya akar primer. Oke, lanjut ya. Yang Lanjut. kedua, akar serabut. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil. Nah, tumbuhan jenis monokotil ini yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping tunggal. Dalam satu pohon, akar serabut jumlahnya banyak dan masing-masing akar besarnya hampir sama. Misalnya, padi, jagung, pisang, kunyit, jahe, dan kelapa. Contohnya kayak gini nih, gambar yang di sebelah, yang kedua di sebelah kanan. Kayak Ya, gini ya. ya. Itu akarnya sama aja panjangnya. Dan dia banyak tumbuhan biasanya berakar serabut ini
dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang bijinya berkeping tunggal. Jadi tadi ada berapa akar? Ada berapa jenis? Ya, Ada berapa jenis? nah, akarnya ada berapa jenis? Dibagi menjadi Dua. iya. Yang pertama akar Tumbang. tunggang, yang kedua akar Ke serabut. Coba ulangi lagi sayang. Akar terbagi menjadi dua. Iya, mana suaranya? Kok tumben? Akar terbagi menjadi berapa sayang? dua. Iya, yang pertama akar tung. Tumbang. Yang kedua akar Akar. serabut. Ayo, akar apa? Hayo. Serabut. Ya. Cepetan nggak kakak? Cepetan ya? Ngejelasinnya kecepatan nggak? Nggak kan? Enggak. Oke, lanjut ya. Setelah akar kita lanjut ke batang. Kan sudah akar kan? Nih, ini udah akar kan? Kita lanjut ke batang, batang tumbuhan. Tadi fungsi akar apa aja coba? Fungsi akar itu memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian. Lanjut ya. Sekarang adalah fungsi batang. Boleh dibaca sayang, ini nih fungsi batang. Bat. Enggak. Kelihatan nggak? Tapi kecil. Coba ya. Pakai handphone apa pakai laptop belajarnya? Tetap. Dah, kelihatan belum? Kelihatan. Ber. Da. Nah, kan? Da. Sat. Kan. Struktur batangnya, struktur Tut. batangnya, Tu. Bantangnya. Hah? Ya, pintar, lanjut. Tum. Tumbuhan, Tumbuhan. Ada. Ada. Yang memiliki batang hmm, yang yang lunak, lunas Hah? seperti pohon kacang, kecang, jagung, mm-mm, ba- yang dan ada juga mm, tumbuhan ya, yang berkayu misalnya, misalnya, misalnya mm, pohon jambu, ya, mangga,
mangga, dan pinus. pinus. Ya, makasih ya sayang ya. Ya. Jadi batang ini, struktur batang itu ada batang yang lunak seperti pohon kacang, jagung, pohon bayam. Batangnya lunak nggak? Bisa dimakan kan? Bisa. Jadi ada juga tumbuhan yang batangnya lunak, ada juga tumbuhan yang batangnya keras. Nah, batang dalam tumbuhan ini merupakan tempat tumbuhan bagi bagian tubuh yang lainnya. Jadi, batang ini sebagai tumpuan. Nih, mana tadi pohon? Gambar pohon tadi mana? Ya, ini. Jadi, batang ini sebagai tumpuan untuk bagian-bagian lainnya, seperti ranting, daun, itu tuh fungsi dari sebuah batang. Ya, Ya. oke, lanjut. Nah, bisa kita lihat ya, kalau di rumah Wiyah nih, pasti ada tumbuhan atau pohon yang batangnya bercabang dan ada juga yang cuma satu doang batangnya. Iya nggak? Iya. Kalau di rumah Wiyah, eh, pohon apa aja tadi adanya? Pohon, Pohon. uh-uh. Hmm, Pohon kelapa ada nggak? ada. Nggak ada ya. Nah nih, Hmm, kalau pohon kelapa ada. ada. Nah, Ada. kalau pohon kelapa dia batangnya cuma satu aja. Set gini satu. Tapi kalau misalnya kayak pohon beringin, itu dia batangnya bercabang-cabang. Nah, dia batangnya bercabang-cabang. Nah, fungsi dari batang sendiri itu yang pertama untuk menopang tubuh tumbuhan. Jadi dia ini batang ini ibarat kayak tubuhnya tumbuhan, rangka paling utamanya dari tumbuhan, ya, yang berfungsi untuk agar tetap berdirinya. Si tumbuhan itu memiliki tempat tubuh yang kokoh gitu. Batang juga tempat untuk bersandarnya daun, bunga, dan juga tumbuhan. Yang kedua, fungsinya itu untuk mengangkut air. Setelah dari akar nih diserap, kan akar. Akar fungsinya untuk menyerap air kan dari dalam tanah. Setelah diserap oleh akar, diangkut nih airnya. Air dan mineralnya dari akar menuju daun. Jadi diangkutnya sama batang tuh. Selain itu, batang berperan dalam proses pengangkutan zat-zat makanan. Nah, di dalam tanah ini, kita ini di dalam tanah ada zat-zat makanan, eh, dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian. Maksudnya, zat-zat yang sudah diolah sama daun, itu nanti akan disebarluaskan oleh bagian dari batang, disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Itu. Terus yang ketiga, fungsi dari batang yaitu tempat menyimpan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu. Misalnya batang pada tumbuhan tebu dan sagu. Pernah lihat tumbuhan tebu nggak? Ya, atau pernah minum es tebu? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Kalau tebu itu kan, kalau gula itu kan terbuatnya dari tebu tuh, ya kan? Ya. Nah, tebu ini, batang tebu itu menyimpan makanan itu. Jadi dia batang tebu ini bisa menyimpan makanan. Jadi salah satu fungsi dari batang yaitu menyimpan makanan. Lanjut ya. Ya. Setelah setelah batang apalagi? Setelah batang ke bagian tumbuhan yaitu daun. Fungsi daun dalam tumbuhan. Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang memegang peran penting dalam kehidupan tumbuhan. Kenapa? Karena di dalam daun itu terjadinya pengolahan makanan atau disebut fotosintesis, itu tempatnya ada di daun.
Jadi untuk mengolah makanan nih, untuk mengolah zat-zat makanan, untuk dia bertumbuh makanannya, bertumbuh tumbuhannya itu lewat dari daun. Itu tempatnya bagiannya di daun, yaitu disebut dengan fotosintesis yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan si pohonnya. Dan biasanya berwarna hijau. Warna warna hijau tersebut disebut warna klorofil atau zat hijau daun. Warna apa? Dia di dalam daun disebutnya warna hijau di dalam daun disebutnya warna klorofil. Warna apa, Dia? Klorofil. Iya, yang ada pada daun ya. Namun, daun ada juga yang berwarna kuning, merah, dan ungu. Bagi tumbuhan yang memiliki beberapa fungsi, misal sebagai tempat pembuatan makanan, pernafasan, dan juga penguapan. Nah nih, ada tempat pembuatan makanan prosesnya. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan, yaitu tempat masaknya tumbuhan ya, atau disebut dengan fotosintesis tumbuhan. Tahukah Anda fungsi dapur? Di dalam daun terdapat proses pemasakan makanan. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan jika lebih dia disimpan gitu. Jadi nanti dia tempat proses masak makanan untuk si tubuhnya si tumbuhan. Nah, jika lebih disimpan sama si daunnya. Di dalam daun terdapat zat warna yang disebut klorofil, yaitu zat hijau daun, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari guna membuat makanan untuk proses pertumbuhan. Yang kedua, fungsinya daun nih sebagai alat pernafasan. Di permukaan daun terdapat alat yang membantu pernafasan tumbuhan, yaitu melalui bagian daun yang disebut dengan mulut daun atau stomata. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan Anda merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Jadi, kalau siang hari itu, tumbuh-tumbuhan biasanya mengeluarkan karbon oksigen atau O2. Dan pada malam hari, tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Jadi kita itu kalau siang-siang banget nih, siang-siang panas, neduhnya di mana Wiyah kalau siang-siang gitu? Neduhnya pasti di pohon ya, karena adem, iya nggak Wiyah? Iya. Nah, karena si tumbuhan ini alat pernafasannya ada di daun yang biasa disebut dengan mulut daun atau stoma. Lanjut ya. Nah, di daun ini, daun ini bentuknya juga ada macam-macam. Wiyah udah tahu eh, di dekat rumah Wiyah nih. Kalau di dekat rumah Wiyah, tumbuhan-tumbuhannya itu daun-daunnya beda-beda atau sama-sama aja semua kelihatannya? Sama. Sama ya? Heeh. Enggak, padahal daun itu sebenarnya banyak jenisnya. Kayak misalnya pohon pisang nih. Pohon pisang, daun pohon pisang sama daun singkong itu beda dia. Dia udah pernah lihat daun pohon pisang belum? Atau belum pernah jangan-jangan? Nggak pernah. Udah ya. Kalau daun singkong Belum. belum ya? Belum pernah makan daun singkong, daun ubi. Udah. Nah, kayak gitu bentuknya. Dia kayak gini nih. Nih. Kalau ini daun pisang, yang ini. Kalau ini daun mangga, ini daun jambu. Ini daun kitela atau daun singkong. Nah, kalau yang ini daun pepaya. Nah, di sini daun itu ada banyak jenisnya juga. Bagian badi nih. Namun, sebelum Anda mengenal macam-macam bentuk daun, kami ajak untuk mengenal terlebih dahulu apa saja bagian-bagian daun. Jadi, daun itu ada juga bagian-bagiannya.
yang terdiri atas tulang daun. Nih, tulang daun. Nih, ini tulang daun ya. Iya. Tulang daun, tangkai daun, tangkai daun, yang ini, yang ujung banget ini, pelepah daun. Nah, ini jadi ada 3 bagian. Pertama tulang daun, tangkai daun, yaitu pelepah daun. Contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap yaitu daun pisang dan daun bambu. Sebagian besar tumbuhan di alam ini memiliki daun yang tidak lengkap. Misalnya ada daun yang hanya terdiri atas tangkai dan helai daun saja. Jadi dia cuma punya tangkai daun sama helai daun saja. Contohnya daun mangga. Ada pula daun yang hanya terdiri atas pelepah dan helai daun saja. Contohnya daun padi dan daun jagung. Nah, di sini bisa nggak Wiyah mengetahui mana-mana aja daun-daun atau daun dari tumbuhan-tumbuhan mana saja yang dia memiliki daun yang tidak lengkap. Jadi nanti ada tugas, belum ada tugas sih ini, soalnya masih tahap daun ya. Kita belum ngejelasin semuanya. Jadi daun itu nanti beragam. Daun itu ada yang menyirip, mencari, dan juga ada yang melengkung. Jadi dia ada 3 jenis gitu. Dia ada 4 jenis dan sejajar. Dia ada 4 jenis. Jadi daun itu punya macam-macamnya. Jadi nggak semua daun itu jenisnya sama gitu. Ada juga yang menyirip, melengkung, sejajar, dan juga apa tadi? Mana ini ya. Menyirip, menjari, melengkung, dan juga ada yang sejajar. Nah, lanjut ke bunga. Lanjut ke bunga. Fungsi bunga bagi tumbuhan. Pernah lihat bunga? Ya. Ya, pernah. Apa aja? Bunga yang paling Wiyah sukain apa? Bunga apa? Bunga. Kayak Bunga apa? Bunga mawar. Pernah lihat bunga mawar? enggak. Bunga yang di sana tuh yang Dede suka petik. Tuh, bunga apa tuh? Kayak apa ya? Apa? Bunga lavender. Nah, bunga ini kan ada yang berwarna merah, kuning, ungu, putih, orange, dan sebagainya. Bunga juga ada yang berukuran besar, sedang, dan juga kecil. Bunga juga ada yang berbau wangi dan juga ada yang tidak. Bunga memiliki bagian penting dari tumbuhan selain akar, batang, dan daun. Selain memperindah lingkungan, bunga juga memiliki peran sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri. Lalu, fungsi bunga itu apa aja? Tapi sebelum ke fungsi bunga, di sini juga ada bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini tersusun dari tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, mahkota, dan juga putih. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dan batang ke kelopak bunga, merupakan dasar bunga yang melindungi bunga waktu masih kuncup. Mahkota bunga biasanya berwarna menari berbau harum, berbentuk bermacam-macam, dan biasanya mengandung sari bunga atau madu. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar mau hinggap di bunga. Serangga yang biasa hinggap di bunga antara lain kupu-kupu, lebah, dan juga mereka hinggap di bunga untuk menghisap sari bunga dan membantu terjadinya penyerbukan. Benang sari dan putih merupakan alat perkembangbiakan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Merupakan bagian bunga yang di bagian ujungnya ada serbuk sari. Sedangkan putih merupakan alat kelamin betina. Jadi fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, di sini tugas untuk Wiyah. Nanti setelah dari udah bisa belum ya? Udah ya? Udah bisa kan ya sayangnya? Ya. Nanti
tugasnya kakak ketik, kakak taruh di skala daring, yaitu tugasnya nanti Wia harus mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsi-fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri, oke? Oke. Oke, sip. Sekian penjelasan dari kakak untuk IPA fase A. Ada yang ingin ditanyakan dia? Hmm, enggak. Enggak. Nggak ada, betul. Untuk skala daringnya udah bisa? Udah. Udah, oke, sip. Makasih ya, Wia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.